warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmdani Saputra Ginting MPH, salah satu dosen diploma D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini akan saya sampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang dilaksanakan pada semester genap, yaitu Pendidikan dan Konsultasi Gizi dengan beban studi 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Saya akan menjelaskan rencana perkuliahan mata kuliah pengantar pendidikan dan konsultasi gizi selama 1 semester yang telah disusun bersama tim dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah ini membahas bagian dari topik edukasi gizi, terutama terkait penyuluhan dan konsultasi gizi di sarana pelayanan kesehatan dan komunitas. Di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa 1. Mampu menjelaskan konsep dan prinsip penyuluhan dan konsultasi gizi. 2. Mampu menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi, kesehatan. 3. Mampu menjelaskan konsep perilaku manusia. 4. Mampu menjelaskan konsep, strategi, dan langkah-langkah perubahan perilaku. Yang 5. Mampu menjelaskan konsep dan prinsip metode pendidikan gizi. Yang 6. Mampu menjelaskan konsep dan prinsip media edukasi dan penyuluhan gizi. Yang 7. Mampu menjelaskan langkah-langkah penyuluhan gizi. Kemudian yang ke-8, mampu menjelaskan langkah-langkah konsultasi gizi. Yang ke-9, mampu menjelaskan penyuluhan pada kelompok dan masyarakat. Yang ke-10, mampu menjelaskan penyuluhan pada kelompok sasaran sehat dan sakit. Yang ke-11, mampu menjelaskan konsep dan prinsip kegiatan pelatihan gizi sederhana. Yang 12, mampu mempraktekkan kegiatan pameran ataupun festival gizi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah pendidikan dan konsultasi gizi yaitu yang pertama, penyuluhan dan konsultasi gizi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan dan gizi. Yang ketiga, strategi perubahan perilaku. Yang keempat, konsep dasar perilaku manusia. Yang kelima, metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Yang keenam, media edukasi, penyuluhan, dan gizi. Kemudian yang ketujuh, langkah-langkah penyuluhan. Yang kedelapan, langkah-langkah konsultasi gizi. Yang kesembilan, penyuluhan pada kelompok dan masyarakat. Yang ke-10, penerapan penyuluhan pada kelompok individu sehat dan sakit. Yang ke-11, pameran. Dan yang ke-12, pelatihan. Adapun referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah pendidikan dan konsultasi gizi terdiri dari referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama terdiri dari yang pertama, Holly BB and Beto GA tahun 2018 yang berjudul Nutrition Counseling and Education Skill. Yang kedua, Hodler GA dan Sipat tahun 2015 Introduction to Counseling Voice from the Field. Kemudian yang ketiga, Snetseler LG tahun 2009 berjudul Nutrition Counseling Skills for the Nutrition Process. Yang keempat, Sukraniti BP, Taufikur Rahman dan Iwan S tahun 2018 Konseling Gizi Bahan Ajar Gizi yang dikeluarkan oleh PPS DMK Kemenkes Republik Indonesia. Sedangkan referensi pendukung kami menggunakan yaitu yang pertama, Riyadi dan Fitra tahun 2018 yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen dalam Pendidikan Gizi. Yang kedua, Kofuji dan Gross tahun 2017 yang berjudul Introduction to the Counseling Profession. Yang ketiga, Fitz PM tahun 2023 yang berjudul A Practical Guide to Clinical Supervision in Genetic Counseling. Kemudian yang keempat, Emilia dan Ratnawati tahun 2023 yang berjudul Flashcard Sayur dan Buah sebagai Media Edukasi Gizi pada Remaja tahun 2023 Temu Ilmiah Gizi. Yang kelima, Emilia dan Sarika tahun 2023 Pengaruh Penyuluhan dengan Media Animasi terhadap Pengetahuan dan Sikap tentang Sayur dan Buah pada Remaja di Kota Pangkal Pinang. Laporan penelitian Poltekkes Pangkal Pinang. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan metode kombinasi Teacher Centered Learning atau TCL dan Student Centered Learning ataupun SCL. Teacher Centered Learning dilakukan dengan penyampaian materi oleh dosen melalui
PowerPoint dan diunggah melalui sistem informasi pembelajaran Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Sedangkan untuk metode student centered learning, dosen akan mendorong dan mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman materi secara aktif. Selanjutnya, teknik penilaian untuk menentukan nilai akhir mata kuliah diperoleh dari beberapa aspek, yaitu 1. Penugasan, makalah pribadi dan kelompok 20%, kedua, kehadiran tatap muka dan daring 10%, yang ketiga, ujian tengah semester 30%, yang keempat, ujian akhir semester 40%. Adapun total pertemuan yang dilakukan selama satu semester sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran yang merupakan pertemuan setelah ujian tengah semester dengan topik pembahasan langkah-langkah konsultasi gizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua ya. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan mata kuliah pendidikan dan konsultasi gizi setelah ujian setengah semester. Nah, jadi di sini nanti kita akan mempelajari terkait tentang langkah-langkah konsultasi gizi. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk doa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, silakan. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan ini nanti kita akan untuk mempelajari terkait langkah-langkah konsultasi gizi. Kurang lebihnya kalau kita nanti sebagai ahli gizi, paling tidak kita dapat untuk memberikan konsultasi kepada klien kita. Dalam artinya salah satu memang profesi ahli gizi itu adalah untuk memberikan pelayanan konsultasi gizi. Nah, jadi kurang lebihnya itu kita memberikan dalam bentuk edukasi gizi. Nah, dari mata kuliah ini, kemampuan akhir pembelajaran yang nanti yang akan diharapkan itu mampu menjelaskan langkah-langkah konsultasi gizi. Nah, kira-kira dari adik-adik kalian yang ada di sini sudah familiar belum terkait tentang konsultasi gizi? Biasanya yang terkait konsultasi itu apa saja yang untuk terkait konsultasi? Apakah hanya gizi saja? Tidak. Kira-kira apa yang terkait dengan konsultasi? Apa yang identiknya dengan konsultasi? Komunikasi. Nah, ada yang terkait dengan komunikasi. Nah, komunikasi berarti kalau kita berkomunikasi itu ada berapa orang? Lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Bisa 2 orang tidak? Bisa kan untuk 2 orang saja yang untuk melakukan konsultasi. Baik saja itu karena kita gizi, nah berarti kaitannya dengan gizi. Ada juga orang mungkin berkonsultasi terkait dengan kejiwaan. Nah, itu ada mungkin yang pernah dengar itu psikolog. Nah, kalau di konsultasi gizi kita antara konselor dan kliennya. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan untuk memberikan konsultasi. Nah, jadi di sini untuk definisi terkait konsultasi gizi itu sendiri adalah interaksi profesional. Dalam artinya profesional berarti seorang ahli gizi itu sudah memiliki suatu bidang ilmu yang khusus. Nah, jadi dia ada untuk interaksi profesionalnya. Nah, terus
berbasis bukti ilmiah. Nah, bukti ilmiah itu bisa didapatkan data klinis dan pengetahuan nutrisi terkini. Tujuannya menghasilkan rekomendasi yang tepat. Jadi sesuaikan nanti apa yang akan kita berikan kepada pasien itu. Jadi dia untuk nutrisi yang terkininya, yang sesuai dengan penyakitnya. Manfaat konsultasi gizi itu sendiri adalah yang pertama untuk deteksi dini masalah gizi. Jadi dalam artinya untuk konsultasi gizi itu sendiri bisa terdeteksi awal sebelum terjadinya ada masalah gizinya. Nah, terus solusi individual. Nah, dalam artinya di sini solusi individual itu seseorang itu kita berikan solusi terkait gizinya. Nah, terus yang ketiga, pemantauan berkelanjutan. Nah, dalam artinya setelah kita misalkan melakukan konsultasi gizi, nah ada pemantauan berkelanjutan, apakah sesuai tidak yang akan kita berikan, dietnya itu sesuai atau tidak. Nah, jadi ada untuk pemantauan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya ada dukungan motivasional. Nah, dalam artinya di sini dia mendapatkan dorongan untuk mempertahankan perubahan perilakunya. Nah, terus di sini persiapan sebelum untuk melakukan konsultasi biasanya dilakukan untuk pemeriksaan medis awalnya. Dalam artinya di sini untuk pemeriksaan biasanya ada untuk pemeriksaan darah, terus ada untuk evaluasi status gizi sebagai data dasarnya. Nah, terus dari hasil pemeriksaan hasil laboratorium terkait tentang kolesterol misalkan. Nah, terus yang kedua ada untuk dokumentasi riwayatnya. Nah, atau misalkan ada faktor genetik dari keluarga yang dapat mengakibatkan orang tersebut terkena suatu penyakit. Nah, yang ketiga untuk penetapan tujuan. Nah, jadi yang maksudnya untuk penetapan tujuan di sini adalah tentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, seperti misalkan tujuan untuk melakukan penurunan berat badan. Nah, jadi untuk tujuannya itu dapat nanti untuk ahli gizi itu dapat membantu melaksanakan rencana diet yang tepat. Nah, terus yang berikutnya siapkan pertanyaan. Nah, buat daftar pertanyaan yang ingin diajukan dan kumpulkan semua data pendukung seperti mulai dari hasil laboratoriumnya atau catatan diet yang pernah dijalankan. Gambaran umum 6 langkah konsultasi itu sendiri, ada 6 langkah nanti di sini terkait konsultasi gizi. Yang pertama itu membangun hubungan. Nah, terus yang kedua ada untuk pengkajian gizi atau sering juga disebut dengan asesmen gizi. Terus yang ketiga ada terkait tentang diagnosis gizi. Nah, terus yang keempat ada intervensi gizi. Yang kelima monitoring dan evaluasi, dan terminasi ataupun penyelesaian dan tindak lanjutnya. Yang pertama yaitu terkait tentang membangun hubungan. Ini langkah pertama dalam konsultasi gizi yang sangat penting. Dalam artinya di sini ada salam dan perkenalan. Kenapa ini sangat penting? Kadang di rumah sakit kebanyakan nanti masyarakat itu menganggap kita itu dokter. Nah, jadi perlu kita perkenalkan diri kita, ataupun bisa juga dianggapnya sebagai petugas kesehatan yang lain. Jadi kita sampaikan di sini kita memberikan menyebutkan nama kita siapa. Nah, terus nanti kurang lebihnya itu kita jelaskan maksud dan tujuan kita itu dalam memberikan konsultasi. Terus yang kedua, menciptakan yang namanya kenyamanan. Dalam artinya di sini tunjukkan sikap empati dan prihatin. Dalam artinya kita harus menunjukkan bahwa kita merasakan apa yang dirasakan oleh klien kita. Nah, terus yang selanjutnya untuk penjelasan proses. Nah, jadi jelaskan nanti tahapan-tahapan konsultasi itu yang akan kita berikan. Sampaikan durasi, mungkin ada biayanya yang akan dikeluarkan. Nah, terus prosedur tindak lanjut dengan jelas.
Langkah kedua dari konsultasi gizi itu sendiri adalah yang pengkajian gizi atau sering juga terkait tentang asesmen gizi. Nah, di sini yang pertama terkait tentang riwayat makan. Nah, jadi di sini bisa kita lakukan wawancara tentang pola makan 24 jam terakhir. Nah, terus yang kedua ada antropometri yang meliputi terkait tentang pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar tubuh. Nah, yang ketiga ada untuk pemeriksaan fisik, observasi tanda klinis status gizi. Nah, bisa juga misalnya contohnya dalam kasus anemi, untuk pemeriksaan fisiknya bisa dari kelopak matanya ataupun bisa dilihat dari jari-jari kukunya, misalnya yang pucat. Nah, itu termasuk terkait tentang pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir ada data laboratorium. Nah, analisis hasil pemeriksaan biokimianya. Misalkan contohnya data laboratorium itu sendiri ada pemeriksaan gula darah ataupun misalkan ada pemeriksaan kolesterol. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Baik, silakan Mas Fajar. Izin bertanya, Pak. Untuk pemeriksaan antropometri pada pasien diabetes itu bagaimana ya, Pak? Baik, sangat bagus pertanyaannya ya yang disampaikan oleh teman Ilian. Sebelum saya menjawab, kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira dari pertanyaan Mas Fajar? Kalau untuk pasien bed rest, kita melakukan pengukuran antropometrinya seperti apa? Boleh? Saya Pak. Boleh? Baik Pak, izin menjawab ya Pak terkait dengan pengukuran antropometri pada pasien yang stres atau tidak bisa berdiri seperti itu. Yang pertama kita bisa menggunakan estimasi ulna, panjang ulna, kemudian juga bisa menggunakan estimasi dingin utuh, bisa juga menggunakan lila seperti itu Pak. Oke. Terjawab apa saja untuk yang ininya, kita dalam artinya bed rest itu dia tidak bisa berdiri ataupun dia hilang kesadaran. Nah, bagaimana kita untuk melakukan pengukurannya? Nah, terus bisa kita gunakan tadi ulna, bisa tinggi lutut. Nah, atau kita mengestimasikan. Nah, misalkan untuk contoh kalau misalnya pada kasus luka bakar. Nah, itu kan ada untuk memperkirakan, mengestimasikan berapa jumlah luka bakarnya. Nah, jadi bisa kita perhitungannya itu menggunakan estimasi, dalam artinya itu kita mengukurnya itu seberapa dalam, misalnya seberapa luas untuk luka bakarnya. Ada yang lain terkait tentang pengkajian gizi? Cukup? Kita lanjutkan. Langkah yang ketiga dari konsultasi gizi itu sendiri adalah menetapkan yang namanya diagnosis gizinya. Di sini ada 3 tahapan yang perlu nanti dia ketahui. Yang pertama ada terkait identifikasi masalah ataupun sering disebut dengan problemnya. Terus ada analisis penyebab, etiologi. Dan yang ketiga penentuan gejala ataupun dari sign and symptomnya. Jadi dari sini untuk menetapkan diagnosis gizinya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa perbedaan diagnosis medis dengan diagnosis gizi? Diagnosis medis dan diagnosis gizi. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari teman kalian. Nah, apa yang membedakan terkait tentang diagnosis medis? Saya tulis dan diagnosis medis dan diagnosis gizi. Nah, biasanya untuk diagnosis medis ini disampaikan oleh dokter. Nah, kalau yang untuk diagnosis gizinya itu sendiri, di sini dia ditentukan oleh ahli gizi. Nah, jadi dalam artinya untuk penentuan diagnosis medis. Nah, kita buat simpelnya ataupun kita untuk ini dalam diagnosis medis itu misalkan kita ambil kasus diabetes mellitus. Nah, dalam artinya di sini
seorang pasien yang terkena dengan diabetes mellitus, untuk diagnosis medisnya ditentukan ditentukan diabetes mellitus. Nah, itu untuk diagnosis medisnya. Kalau diagnosis gizinya, dia ada keterkaitan dengan yang namanya tadi PES. PES di sini. Nah, bagiannya di sini P, E, dan S. Problemnya apa? Dalam artinya perbedaannya nanti antara diagnosis medis dan diagnosis gizi. Kalau dia diagnosis medis hanya satu. Kalau untuk diagnosis gizi bisa lebih dari satu. Nah, kita lakukan dari problemnya. Problemnya itu apa? Misalkan dari yang kita dapatkan kelebihan asupan, benar tadi yang untuk ininya kelebihan asupan karbohidrat. Nah, ini didapatkan dari, misalkan kita menentukannya dari awalnya, misalkan sudah tahu problemnya kelebihan karbohidrat didapatkan dari langkah yang pertama tadi, ataupun disebut dengan kajian atau asesmennya. Nah, kelebihan asupan karbohidrat. Nah, terus untuk etologinya penyebabnya apa? Berkaitan dengan kenaikan gula darah. Nah, untuk ini sudah dapat kan yang untuk ininya. Terus sign and symptomnya, tanda dan gejalanya. Nanti ini kita dapatkan dari data laboratoriumnya. Berkaitan dengan kenaikan gula darah dibuktikan dengan hasil GDS yang tinggi, misalkan seperti itu kurang lebihnya kan. Nah, ini misalkan satu diagnosisnya, bisa juga diagnosis yang lain. Nah, yang kedua misalkan kira-kira apa ya untuk dari problemnya. Nah, misalkan dari tadi ini asupannya ya, asupannya yang berlebihan, atau misalkan dia ketidaktahuannya, sembarang dia untuk mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat misalkan. Nah, ketidaktahuan mengkonsumsi makanan yang tinggi gula misalkan. Nah, berkaitan dengan tadi apalagi yang itunya, kelebihan kenaikan berat badannya. Nah, harus dibuktikan dengan hasil labnya. Nah, ini ada beberapa diagnosis gizi yang bisa dibuatkan dengan berbeda dengan diagnosis medisnya. Nah, jadi kita sebagai ahli gizi itu mempunyai yang namanya diagnosis tersendiri. Nah, jadi masing-masing dalam artinya untuk kesehatan itu sendiri, petugas kesehatan yang lainnya mempunyai biasanya untuk diagnosisnya. Nah, misalkan ada yang dari keperawatan, tidak. Nah, cukup jelas ini? Oke. Langkah yang keempat dari konsultasi gizi itu sendiri adalah intervensi gizinya. Setelah kita menentukan tadi yang namanya diagnosisnya, kita menentukan untuk intervensinya. Apa saja nanti bagian terkait tentang intervensi gizi itu sendiri adalah yang pertama untuk penyusunan rencana apa yang akan kita berikan terhadap klien kita. Nah, jadi terus dia dari diagnosisnya. Yang berikutnya edukasi gizinya. Edukasi gizi itu apa saja nanti kita berikan kepada klien itu terkait tentang pengetahuan tentang kebutuhan nutrisinya. Terus modifikasi gaya hidup ini bisa diberikan untuk intervensinya, dalam artinya misalkan contoh dia tidak melakukan aktivitas fisiknya. Nah, misalkan dia hanya kalau untuk sekarang itu dalam artinya bisa rebahan aja. Selanjutnya itu kan akan mengakibatkan obesitas yang dapat akan mengakibatkan penyakit. Nah, terus ada nanti yang dalam artinya pemberian materinya, materi apa nanti yang kita sampaikan, bisa dalam bentuk leaflet, itu bisa yang dibawa pulang untuk dia mempermudah nanti mempelajari terkait tentang intervensi gizi yang akan kita berikan. Nah, terus yang langkah kelima dari yang untuk konsultasi gizi itu sendiri adalah
monitoring dan evaluasi berkala. Di sini dia ada dalam artinya beberapa tahapan juga. Yang pertama untuk konsultasi lanjutan, terus ada untuk pengukuran progresnya sejauh mana sudah kita lihat perkembangan untuk gizinya. Terus ada yang ketiga untuk penyesuaian rencana, dan yang keempat itu ada untuk penguatan positifnya. Dan yang terakhir dari untuk langkah konsultasi gizi itu sendiri adalah mengakhiri konsultasi ataupun terminasi. Nah, jadi kita membuatkan ringkasan konsultasinya. Terus yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga perencanaan tindak lanjut, dan yang terakhir untuk motivasi akhirnya. Baik, setelah selesai kita melewati batasan 6 langkah konsultasi gizi tadi, nah ada poin terakhir yang harus benar-benar kita perhatikan kalau misalnya dalam kita melakukan konsultasi gizi itu sendiri, yaitu etika dan privasi dalam konsultasi. Nah, yang pertama itu kerahasiaan data klien. Nah, itu harus benar kita jaga dalam artinya untuk supaya jangan data-data pribadi itu terekspos sama pihak lain. Terus ada yang untuk persetujuan informasi. Nah, kita dapatkan persetujuan informasi tertulis sebelum konsultasi, jelaskan hak dan kewajiban kedua pihak. Nah, yang ketiga batasan profesional. Nah, kenali batas kompetensi dan rujuk bila perlu. Dalam artinya kalau misalnya bukan keahlian kita, nah kita serahkan kepada yang ahlinya. Nah, hindari konflik kepentingan dalam rekomendasi. Dalam artinya di sini ada yang pihak lain yang kita libatkan sehingga mendapatkan misalkan keuntungan. Nah, terus penghormatan budaya, hormati keragaman budaya dan keyakinan. Nah, sesuaikan saran dengan konteks sosial klien. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan untuk 6 langkah konsultasi tadi. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk mata kuliah pendidikan konsultasi gizi pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk praktik di laboratorium pendidikan konsultasi gizi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Semoga dapat memberi gambaran tentang pengajaran yang saya lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.